Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Jika Anda berdiri di dermaga Gotenhaven, atau sekarang dikenal dengan Gdynia, Polandia, pada tanggal 30 Januari 1945, hal pertama yang akan membunuh harapan Anda bukanlah suara artileri Soviet yang menggelegar di kejauhan. Hal itu adalah dinginnya udara. Suhu hari itu minus 18 derajat Celcius. Langit berwarna abu-abu timah, seberat hati puluhan ribu manusia yang memadati pelabuhan. Mereka adalah pengungsi Jerman, wanita, anak-anak, dan orang tua yang melarikan diri dari Prusia Timur. Di belakang mereka, tentara merah Soviet sedang merangsek maju dengan dendam yang membara atas kekejaman Nazi di Rusia. Di depan mereka, hanya ada laut yang membeku dan sebuah kapal raksasa yang menjanjikan satu hal, kehidupan. Kapal itu adalah MV Wilhelm Gustloff. Dulu, sebelum perang mengubah segalanya, Gustloff adalah kebanggaan Reich ketiga. Ia adalah kapal pesiar andalan organisasi Kraft durch Freude atau kekuatan melalui sukacita yang dirancang untuk membawa pekerja Jerman berlibur, menikmati sinar matahari dengan kapasitas yang nyaman untuk 1.465 orang. Namun pada hari terakhir Januari 1945 itu, Gustloff bukanlah kapal pesiar. Ia adalah bahtera Nuh yang putus asa. Kepanikan telah menghapus semua protokol keselamatan. Kapal yang dirancang untuk 1.400 orang itu terus menerima penumpang. Mereka mengisi setiap inci ruang yang ada. Kabin-kabin mewah, lorong-lorong sempit, hingga kolam renang yang dikeringkan, semuanya dipenuhi manusia yang berhimpitan seperti sarden. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya. Daftar manifest resmi berhenti mencatat setelah angka 6.000. Namun ratusan orang lain terus naik tanpa tercatat. Perkiraan modern menyebutkan angka yang mengejutkan. 10.582 orang berada di atas kapal itu. Ketika Wilhelm Gustloff akhirnya melepaskan tali tambatnya dan meluncur perlahan ke Teluk Danzig yang gelap, ada perasaan lega yang menyapu geladak. Mereka mengira mereka telah lolos dari neraka. Mereka salah. Mereka baru saja masuk ke dalam perangkap. Kapten Friedrich Petersen, komandan kapal, membuat keputusan fatal malam itu. Khawatir akan tabrakan dengan kapal penyapu ranjau Jerman di kegelapan malam yang bersalju, dia memerintahkan lampu navigasi kapal dinyalakan sebentar. Itu adalah kesalahan yang mengubah takdir. Di kegelapan bawah laut, beberapa mil jauhnya, sepasang mata sedang mengintai melalui periskop. Mata itu milik Kapten Alexander Marinesko, komandan kapal selam Soviet S-11. Marinesko bukanlah pahlawan standar. Dia adalah perwira yang bermasalah. Dikenal pemabuk dan tidak disiplin. Dia sedang dalam ancaman mahkamah militer. Dia membutuhkan tangkapan besar untuk menyelamatkan karir dan nyawanya sendiri. Saat dia melihat cahaya Gustloff membelah kegelapan malam, dia tahu dia menemukan tiket keselamatannya. Dia tidak melihatnya sebagai kapal pengungsi yang penuh dengan balita dan wanita hamil. Dalam lensa periskopnya, itu adalah simbol Nazi yang raksasa. Target militer yang sah karena kapal itu dipersenjatai dengan senjata anti pesawat ringan dan membawa personil militer. Pukul 21.16. Marinesko memberi perintah. Tembak. 4 torpedo telah disiapkan. Uniknya, awak kapal selam Soviet telah melukis pesan di tubuh torpedo-torpedo itu, mendedikasikan kematian yang akan mereka kirimkan. Torpedo pertama bertuliskan, untuk tanah air. Torpedo kedua, untuk Stalin. Macet di tabung peluncur. Torpedo ketiga, untuk rakyat Soviet.
Torpedo keempat untuk Leningrad. 3 torpedo meluncur membelah air es yang hitam. Ledakan pertama menghantam haluan. Ledakan kedua, yang paling mematikan, menghantam tepat di bawah dek E, kolam renang yang dikeringkan. Di area kolam renang itu, ratusan gadis muda dari Korps Bantuan Angkatan Laut, Marine Helferinnen, sedang tidur berdesakan. Ledakan itu menghancurkan ubin dan beton, mengubah kolam renang menjadi kuburan massal dalam hitungan detik. Ledakan ketiga menghantam ruang mesin, mematikan listrik seketika. Wilhelm Gustloff, raksasa baja seberat 25.000 ton itu, bergetar hebat dan mulai miring. Jika Anda berpikir tentang Titanic, Anda membayangkan orkestra yang bermain lagu sedih dan proses tenggelamnya yang memakan waktu 2 jam 40 menit. Ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, ada waktu untuk berdoa. Di Laut Baltik malam itu, tidak ada waktu untuk apapun selain teror murni. Kapal itu miring dengan cepat ke sisi kiri. Di dek atas, kekacauan terjadi. Skoci-skoci penyelamat membeku di tempatnya. David atau kerek mereka tertutup lapisan es tebal akibat suhu minus 18 derajat Celcius. Orang-orang memukul-mukul es itu dengan tangan kosong yang berdarah, mencoba membebaskan perahu, tapi sia-sia. Di dek bawah, ribuan orang terperangkap dalam kegelapan total. Air yang masuk bukan sekedar air laut, itu adalah lumpur es yang membekukan. Salah satu fitur desain Gustloff yang dulu mewah, kini menjadi pembunuh nomor 1. Dek Promenade. Dek ini tertutup kaca tebal agar penumpang bisa menikmati pemandangan laut tanpa terkena angin. Sekarang, kaca-kaca anti pecah itu menjadi dinding penjara. Ribuan orang terjebak di balik kaca, menggedor-gedor dengan putus asa, sementara air naik. Mereka bisa melihat kebebasan di luar, tetapi tidak bisa mencapainya. Hanya butuh waktu kurang dari 50 menit bagi Wilhelm Gustloff untuk menyerah. Kapal itu terbalik, menumpahkan manusia seperti semut ke dalam air, yang suhunya hanya sedikit di atas titik beku. Di air sedingin itu, kematian tidak datang karena tenggelam. Kematian datang karena shock termal. Jantung berhenti berdetak dalam hitungan menit. Anak-anak kecil meninggal seketika saat menyentuh air. Jeritan 10.000 orang perlahan-lahan digantikan dengan kesunyian yang mencekam. Kapal-kapal penyelamat Jerman, termasuk kapal penjelajah besar Admiral Hipper, tiba di lokasi. Tapi mereka tidak bisa berhenti lama. Sensor sonar mereka mendeteksi keberadaan kapal selam. Takut menjadi korban berikutnya, Hipper pergi meninggalkan ribuan orang yang masih terapung di lautan mayat beku itu. Hanya sekitar 1.200 orang yang berhasil diselamatkan oleh kapal-kapal kecil lainnya. Sisanya, angka resminya bervariasi, tetapi sejarawan modern sepakat pada satu estimasi yang mengerikan. 9.343 orang tewas. Mari kita letakkan angka itu dalam perspektif. Korban tewas Titanic 1.514 orang. Korban tewas Gustloff 6 kali lebih banyak. Ini adalah bencana maritim tunggal terburuk dalam sejarah peradaban manusia. Tidak ada yang mendekatinya. Namun, inilah misteri terbesarnya. Mengapa hampir tidak ada orang yang mengetahuinya? Mengapa tidak ada film blockbuster Hollywood tentang Gustloff? Mengapa namanya tidak setenar Titanic? Jawabannya terletak pada siapa korbannya dan siapa pemenangnya. Dunia tidak berduka untuk Jerman pada tahun 1945. Bagi sekutu dan bagi sejarah yang ditulis oleh para pemenang, kapal itu penuh dengan Nazi. Faktanya bahwa 5.000 di antaranya adalah anak-anak tidak mengubah narasi politik saat itu. Nazi Jerman sendiri yang masih berkuasa selama beberapa bulan setelah kejadian itu, menyensor berita ini agar tidak meruntuhkan moral rakyatnya.
Dan setelah perang usai, di Jerman Barat, membicarakan penderitaan rakyat Jerman dianggap tabu. Mereka adalah pelaku perang, bagaimana mungkin mereka mengklaim status sebagai korban? Generasi Jerman pasca perang tumbuh dalam keheningan rasa bersalah. Selama bertahun-tahun, 9.000 mayat itu terbujur di dasar Laut Baltik tanpa nisan, tanpa pengakuan, dan tanpa air mata dunia. Kapten Marinesko, sang pemburu, juga tidak mendapatkan akhir yang bahagia. Walaupun menenggelamkan tonnase musuh yang paling besar, dia tidak dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet saat itu karena perilaku buruknya. Dia meninggal dalam kemiskinan dan ketidakjelasan, dipecat dari Angkatan Laut. Wilhelm Gustloff adalah hantu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Baru belakangan ini, ketika arsip dibuka dan generasi baru mulai bertanya, kita menyadari skala horor malam itu. Tragedi Gustloff mengajarkan kita pelajaran sejarah yang paling pahit, bahwa nilai sebuah nyawa seringkali ditentukan oleh bendera apa yang berkibar di atas kapal yang membawanya. Di dalam Laut Baltik yang dingin dan gelap, puing-puing Gustloff masih terbujur di sana. Sebuah monumen besi berkarat yang menyimpan ribuan tulang belulang menjadi saksi bisu bahwa dalam perang, lautan tidak membedakan antara tentara dan balita. Ia menelan semuanya dengan ketarakan yang sama. Jika Laut Baltik pada tahun 1945 adalah kuburan es yang sunyi, maka Selat Tablas di Filipina pada tahun 1987 adalah kuali api yang menjerit. Tanggal 20 Desember 1987, 5 hari menjelang Natal, di Filipina, negara dengan populasi Katolik terbesar di Asia, Natal bukan sekadar hari libur, itu adalah migrasi massal. Jutaan orang bergerak dari kota-kota besar kembali ke provinsia, kampung halaman mereka. Di pelabuhan Tacloban, Leyte, matahari tropis yang lembab memanggang ribuan orang yang berdesakan di dermaga. Mereka menunggu satu kapal, MV Doña Paz. Kapal feri ini adalah veteran tua. Dibangun di Jepang dengan nama Hime Yurimaru, ia telah melayani bertahun-tahun sebelum dijual ke Sulpicio Lines di Filipina. Ia adalah bus laut bagi rakyat jelata. Tidak ada kemewahan di sini. Sore itu, Doña Paz dijadwalkan berlayar menuju Manila. Kapasitas resminya tertulis jelas di dokumen lisensi, 1.518 penumpang. Namun realitas di lapangan adalah anarki. Tiket resmi sudah habis terjual berminggu-minggu lalu, tapi di gerbang pelabuhan, praktik percaloan dan suap berjalan lancar. Orang-orang yang putus asa ingin pulang untuk Natal membayar tiket ilegal dengan harga diskon. Anak-anak diselundupkan tanpa tiket. Bayi-bayi digendong melewati pemeriksaan yang longgar. Saat kapal melepaskan tali tambat, ia bukan lagi sebuah feri. Ia adalah kaleng sarden yang terapung. Setiap inci ruang telah terisi. Penumpang tidak hanya mengisi kabin kelas ekonomi. Mereka menggelar tikar di koridor sempit. Mereka tidur di tangga. Mereka memenuhi dek terbuka, berhimpitan di antara tumpukan kargo pisang dan ayam hidup. Di dalam satu ranjang susun yang sempit, seringkali tidur 3 hingga 4 orang dari satu keluarga. Di anjungan kapal, tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak nyawa yang mereka bawa. Daftar manifest resmi mencatat 1.500 nama, tapi perkiraan sebenarnya lebih dari 4.000 jiwa. Kapal yang kelebihan muatan itu berlayar membelah malam yang gelap tanpa bulan, laut telang, angin sepoi-sepoi. Sebagian besar penumpang sudah tertidur, memimpikan reuni Natal dengan keluarga di Manila. Di bar kapal, beberapa awak kapal sedang minum bir dan menonton TV, menikmati santai sebelum giliran jaga. Mereka tidak tahu bahwa dari arah berlawanan, sebuah monster sedang mendekat. Namanya MT Vector. Berbeda dengan Doña Paz yang penuh kehidupan, Vector adalah kapal tanker kecil yang suram. Ia membawa muatan yang mematikan, 8.000 barel atau sekitar 1 juta liter bensin, minyak tanah, dan produk minyak bumi lainnya.
Yang lebih mengerikan, Vektor berlayar secara ilegal. Lisensinya sudah kadaluarsa. Nahkodanya tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Dan malam itu, menurut beberapa laporan investigasi, lampu navigasinya rusak atau tidak dinyalakan. Ia adalah bom napalm yang bergerak dalam mode siluan. Pukul 22.30 malam, Selat Tablas. Penumpang di dek Donya Paz mungkin hanya melihat bayangan hitam besar muncul tiba-tiba dari kegelapan. Tidak ada waktu untuk membunyikan klakson. Tidak ada waktu untuk memutar kemudi. Suara tabrakan itu memekakkan telinga. Bukan seperti benturan mobil, tapi seperti suara bumi yang terbelah. Besi menghantam besi. Haluan vektor menghantam sisi kiri Donya Paz. Jika ini hanya tabrakan biasa, mungkin ribuan orang masih bisa selamat. Kapal mungkin akan tenggelam perlahan. Tapi muatan vektor mengubah kecelakaan ini menjadi kiamat. Tangki minyak vektor pecah, 1 juta liter bahan bakar tumpah seketika. Dan kemudian percikan api. Dalam hitungan detik, ledakan dahsyat mengguncang kedua kapal. Ini bukan lagi skenario Titanic di mana air perlahan naik. Ini adalah skenario neraka. Api tidak hanya membakar kapal, api membakar laut itu sendiri. Minyak yang tumpah menyebar di permukaan air, menciptakan selimut api yang luas di sekeliling kedua kapal yang terkunci dalam pelukan maut. Di dalam Donya Paz, kepanikan adalah hal yang meremehkan. Listrik mati seketika. Ribuan orang yang tidur di koridor gelap terbangun oleh asap hitam pekat dan panas yang membakar kulit. Mereka berinjak-injak dalam kegelapan. Teriakan anak-anak yang mencari orang tua mereka tenggelam oleh suara api yang menderu. Paquito Osabel, salah satu dari sedikit orang yang selamat menceritakan horor itu. Dia berlari ke dek atas, berharap menemukan sekoci. Tapi tidak ada sekoci. Semua rompi pelampung terkunci di dalam lemari kaca. Mengapa? Karena perusahaan takut penumpang akan mencurinya. Di saat krisis, kru kapal panik dan tidak ada yang membagikan kunci. Penumpang memecahkan kaca dengan tangan kosong, berebut pelampung, tapi jumlahnya tidak cukup. Mereka yang berhasil mencapai pagar pembatas dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Di belakang mereka, dinding api yang melahap kapal. Di depan mereka, laut yang juga terbakar. Airnya terbakar!" teriak seseorang. Orang-orang mulai melompat. Mereka harus melakukan perhitungan mematikan. Melompat sejauh mungkin, menyelam ke dalam air hitam di bawah lapisan minyak yang terbakar, dan berenang sejauh mungkin tanpa mengambil nafas, berharap bisa muncul di permukaan yang tidak tertutup api. Banyak yang muncul ke permukaan hanya untuk menghirup api ke dalam paru-paru mereka. Mayat-mayat hangus mengapung di mana-mana. Dan kengerian itu belum berakhir. Selat Tablas dikenal sebagai habitat hiu. Darah dan keributan di air menarik mereka. Para penyintas yang berhasil lolos dari api, yang mengapung dengan puing-puing atau berpegangan pada mayat, merasakan sesuatu menyenggol kaki mereka di dalam air. Beberapa penyintas kemudian melaporkan melihat sirip hiu di antara cahaya api dan mendengar teriakan teman mereka yang tiba-tiba menghilang ke bawah permukaan. Hanya butuh waktu 2 jam bagi Donya Paz untuk tenggelam sepenuhnya, membawa ribuan orang yang terperangkap di dek bawah ke dasar laut. Vektor menyusul tak lama kemudian. Yang paling mengejutkan dari tragedi ini adalah responsnya. Tidak ada sinyal SOS yang terkirim. Radio Donya Paz rusak atau tidak ada awak di sana saat kejadian. Pihak berwenang Filipina baru tahu ada kecelakaan 8 jam kemudian ketika kapal lain yang lewat melihat mayat-mayat hangus dan puing-puing. 8 jam. Selama itu, para penyintas harus bertahan di air yang penuh minyak, mayat, dan hiu. Ketika tim penyelamat akhirnya tiba, pemandangan itu membuat pelaut paling tangguh pun muntah. Lautan hitam dipenuhi ribuan mayat yang gosong. Wajah mereka tidak bisa dikenali. Dari total perkiraan 4.368 orang di kedua kapal, berapakah yang selamat? Hanya 26 orang. 24 penumpang Donya Paz dan 2 awak vektor. Sisanya musnah. Setelah bencana itu, Sulpicio Lines merilis manifest resmi mereka. Daftar itu hanya berisi 1.518 nama. Keluarga korban marah. Ribuan orang datang ke kantor Sulpicio membawa foto keluarga mereka yang hilang. Anak, istri, suami yang tidak ada di dalam daftar resmi. Mayat-mayat yang ditemukan jauh melebihi daftar manifest.
Setelah penyelidikan bertahun-tahun, Komisi Pencari Fakta akhirnya merevisi angka kematiannya. Angka yang dikenal secara luas adalah 4.386 korban jiwa. Bandingkan dengan Titanic, 1.500 korban. Donya Paz menewaskan hampir 3 kali lipatnya. Ini adalah bencana maritim terburuk di masa damai dalam sejarah dunia. Lalu, mengapa dunia seolah tidak peduli? Mengapa tidak ada film romantis tentang Donya Paz? Jawabannya menyakitkan. Ini adalah tragedi dunia ketiga. Korbannya adalah petani miskin, buruh dan keluarga biasa di Filipina. Kapalnya jelek, penuh sesak dan tidak glamor. Tidak ada jutawan, tidak ada berlian Heart of the Ocean, tidak ada orkestra biola. Tragedi Donya Paz adalah cerminan dari kegagalan sistemik. Ini adalah kisah tentang korupsi yang membiarkan kapal kelebihan muatan 300% meninggalkan pelabuhan. Ini adalah kisah tentang kemiskinan yang memaksa orang mempertaruhkan nyawa di atas peti mati terapung demi tiket murah. Ini adalah kisah tentang ketidakpedulian perusahaan yang mengunci pelampung demi menghemat uang receh. Bangkai kapal Donya Paz sekarang terbaring di kedalaman 500 meter di Selat Tablas. Ia dikenal sebagai Titanicnya Asia, sebuah julukan yang sebenarnya merendahkan. Karena di Donya Paz, kengeriannya jauh lebih mendalam. Di sini, orang-orang tidak mati kedinginan dalam keheningan yang agung. Mereka mati terbakar, berteriak, dalam kekacauan birokrasi dan api yang membakar laut. September 1944. Matahari Katulistiwa membakar dermaga Tanjung Priok, Batavia, Jakarta. Udara bergetar karena panas dan debu. Di pelabuhan itu, sebuah kapal tua berkarat sedang menunggu muatannya. Namanya Junio Maru. Kapal ini bukanlah kapal perang yang gagah atau kapal penumpang yang layak. Ia adalah tram steamer, kapal kargo uap seberat 5.000 ton yang dibangun di Glasgow 3 dekade sebelumnya. Lambungnya penuh tempelan karat, mesinnya batuk-batuk, dan ia dirancang untuk mengangkut batu bara atau besi tua. Namun, hari itu, Kekaisaran Jepang memuatnya dengan kargo jenis lain. Kargo yang bernafas. Di dermaga, ribuan manusia digiring dengan bayonet dan teriakan kasar. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah tawanan perang atau POW sekutu. Sekitar 2.300 pria. Mereka adalah tentara Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika yang kurus kering, sisa-sisa dari kekalahan di Jawa dan Singapura. Seragam mereka compang-camping, mata mereka cengkung karena malnutrisi. Kelompok kedua, yang jauh lebih besar jumlahnya, adalah tragedi yang sering terlupakan dalam sejarah kita sendiri. Mereka adalah Romusha. Ada sekitar 4.200 orang Jawa, petani, buruh, pemuda desa. Banyak dari mereka ditipu dengan janji pekerjaan bergaji tinggi atau dipaksa naik truk militer dari desa-desa mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka hanya membawa buntelan kain lusuh dan ketakutan. Total manusia di atas kapal kecil itu 6.500 orang. Bagaimana Anda memasukkan populasi sebuah kota kecil ke dalam kapal kargo sempit? Jawabannya adalah dengan membangun kandang. Jepang telah memodifikasi palka atau ruang kargo kapal. Mereka membangun dek-dek tambahan dari bambu kasar di dalam lambung kapal. Jarak antar dek bambu itu sangat rendah, sehingga orang tidak bisa berdiri tegak. Mereka harus merangkak atau duduk berjongkok. Para tawanan dan Romusha dipaksa masuk ke dalam perut besi kapal itu seperti sarden. Panas di dalam palka mencapai 40 derajat Celcius. Udara pengap berbau keringat,
kotoran manusia dan keputusasaan. Tidak ada ventilasi, tidak ada toilet, hanya ember kayu yang meluap. Ini adalah definisi dari hell ship atau kapal neraka. Istilah yang digunakan sekutu untuk menggambarkan kapal-kapal transportasi Jepang yang memperlakukan manusia lebih rendah daripada ternak. Tujuan mereka, pantai barat Sumatera. Mereka akan dikirim ke Pekanbaru untuk sebuah proyek gila, membangun jalur kereta api yang menghubungkan pantai timur dan barat Sumatera. Sebuah proyek yang kelak dikenal sebagai jalur kereta api maut, yang akan menelan korban jiwa lebih banyak daripada jalur kereta api di Burma. Saat Junio Maru berlayar keluar dari Teluk Jakarta, menyusuri pesisir barat Sumatera, kondisi di dalam Palka berubah menjadi neraka duniawi. Air dijatah hanya 1 cangkir sehari. Disentri mewabah. Orang-orang mulai mati karena dehidrasi dan heat stroke, bahkan sebelum kapal diserang. Mayat-mayat Romusha yang meninggal dilemparkan ke laut begitu saja setiap pagi. Di tengah penderitaan itu, para tawanan tidak tahu bahwa bahaya terbesar bukan berasal dari penjaga Jepang di atas dek, melainkan dari teman mereka sendiri di bawah laut. Di perairan dalam Samudra Hindia, di lepas pantai Bengkulu, sebuah kapal selam Inggris sedang berpatroli. HMS Threadwind, di bawah komando Letnan Komandan SLC Maiden. Pada sore hari tanggal 18 September 1944, periskop Threadwind memecah permukaan air. Maiden melihat targetnya. Melalui lensa periskop yang buram, dia melihat sebuah kapal kargo Jepang yang tua, syarat muatan hingga garis airnya rendah, dikawal oleh 2 kapal kecil yang lemah. Bagi seorang komandan kapal selam, ini adalah target yang sah dan menggiurkan. Memotong jalur logistik Jepang adalah misi utamanya. Disinilah letak tragedi moral perang. Jepang menolak menandai kapal tawanan mereka dengan tanda palang merah atau simbol khusus. Sebuah pelanggaran konvensi Jenewa. Bagi Maiden, Junio Maru hanyalah kapal musuh yang membawa pasukan atau amunisi. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa dia sedang membidik ribuan sekutunya sendiri dan warga sipil tak berdosa. Pukul 16.00, Maiden memberi perintah. Fire 1, Fire 2. 4 torpedo meluncur dari tabung Threadwind. 2 di antaranya menemukan sasarannya. Ledakan itu menghancurkan kesunyian sore hari. 1 torpedo menghantam bagian buritan, 1 lagi menghantam tepat di tengah kapal. Di dalam Palka Junio Maru, dampaknya mengerikan. Ledakan itu meruntuhkan struktur bambu tempat ribuan orang berjongkok. Mereka jatuh menimpa satu sama lain dalam kekacauan berdarah. Tangga-tangga kayu, satu-satunya jalan keluar dari perut kapal, hancur atau dipenuhi oleh massa yang panik. Ribuan Romusha di dek paling bawah tidak memiliki kesempatan. Air laut membanjiri ruangan gelap itu dalam hitungan detik, menenggelamkan mereka sebelum mereka sempat berteriak. Bagi mereka yang berada di dek atas atau yang berhasil memanjat keluar, pemandangan di luar sama mengerikannya. Kapal itu patah dan tenggelam dengan cepat. Ribuan orang tumpah ke laut yang dipenuhi tumpahan minyak hitam. Mereka berpegangan pada puing-puing kayu, rakit bambu yang pecah, atau mayat teman mereka. Kekejaman Jepang berlanjut bahkan setelah kapal tenggelam. Kapal pengawal Jepang mulai mengambil korban selamat. Tetapi prioritas mereka jelas, awak Jepang dan penjaga Korea diselamatkan lebih dulu. Para tawanan perang dan Romusha yang berenang mendekati Sekoci seringkali dipukul mundur dengan dayung atau ditembak. Namun karena mereka membutuhkan tenaga kerja untuk jalur kereta api,
Jepang akhirnya mulai mengangkut para penyingsat, bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka adalah aset yang masih bisa dipakai. Ketika matahari terbenam, laut di lepas pantai Bengkulu itu sunyi kembali. Angka kematiannya membuat Titanic terlihat kecil. Dari 6.500 orang di atas kapal, sekitar 5.620 orang tewas. Lebih dari 4.000 diantaranya adalah Romusha Jawa yang tak bernama. Sekitar 1.400-an tawanan perang sekutu tewas. Hanya sekitar 700-900 orang yang selamat dari tenggelamnya kapal. Namun bagi mereka yang selamat, nasib yang lebih buruk daripada kematian sedang menanti. Mereka dibawa ke darat di Padang, kemudian diangkut dengan truk ke Pekanbaru. Di sana, di tengah hutan rawa yang penuh nyamuk malaria dan harimau, mereka dipaksa menyelesaikan pembangunan rel kereta api Sumatera. Mereka bekerja 18 jam sehari dengan ransum nasi busuk. Mereka mati dari malaria, beri-beri, penyiksaan, dan kelelahan. Banyak penyingsat Junio Maru yang lolos dari torpedo Inggris akhirnya tewas sebagai kerangka hidup di bantalan rel kereta api Sumatera hanya beberapa minggu sebelum perang berakhir. Tragedi Junio Maru adalah sebuah bencana ganda, dibunuh oleh sekutu sendiri, dan kemudian diperbudak sampai mati oleh musuh. Mengapa kisah ini jarang diceritakan di buku sejarah Indonesia? Mungkin karena korbannya hanya Romusha. Dalam narasi sejarah kita, Romusha seringkali hanya menjadi statistik, angka tanpa wajah. Kita tahu mereka menderita, tapi kita jarang mendengar kisah spesifik mereka. Di Junio Maru, 4.200 saudara kita tenggelam dalam satu sore. Tidak ada nisan bagi mereka, tidak ada daftar nama lengkap. Keluarga mereka di desa-desa Jawa mungkin hanya tahu bahwa suami atau anak mereka pergi kerja dan tidak pernah kembali. Mereka hilang di telan sejarah, sama seperti mereka ditelan Samudra Hindia. Bagi sekutu, Inggris dan Belanda, insiden ini adalah aib yang menyakitkan. Mengakui bahwa torpedo mereka lah yang membunuh ribuan warga mereka sendiri adalah pil pahit yang sulit ditelan. Meskipun secara teknis itu kesalahan Jepang yang tidak memberi tanda pada kapal. Junio Maru tetap menjadi salah satu kuburan laut terbesar di dunia. Bangkainya masih ada di sana, di kedalaman laut barat Sumatera. Ia adalah monumen besi berkarat bagi kekejaman perang yang tak pandang bulu. Ia mengingatkan kita bahwa dalam perang, tidak ada kargo yang lebih murah harganya daripada nyawa manusia. Kapal itu adalah peti mati terapung sejak saat ia meninggalkan pelabuhan, dan torpedo itu hanyalah palu yang menutup pakunya. Desember 1948, Shanghai bukan lagi Paris dari timur. Kota yang dulu gemerlap dengan jazz, opium, dan uang itu kini berbau mesiu dan ketakutan. Perang saudara Tiongkok sedang mencapai klimaksnya. Tentara Pembebasan Rakyat Komunis di bawah Mao Zedong sedang merangsek maju dari utara, mengepung kota. Tentara nasionalis Kuomintang di bawah Chiang Kai-shek sedang runtuh. Di pelabuhan Shanghai, sebuah drama kemanusiaan kolosal sedang terjadi. Jutaan orang mencoba melarikan diri. Mereka tidak peduli kemana. Ningbo, Taiwan, Hong Kong, asalkan keluar dari Shanghai sebelum komunis masuk. Di tengah kekacauan dermaga itu, bersandar sebuah kapal uap penumpang bernama SS Qianya. Kapal ini adalah veteran pesisir, dibangun di Jepang pada tahun 1939 sebagai Haruna Maru. Ia kemudian diambil alih oleh Tiongkok. Ia dirancang untuk perjalanan jarak pendek yang nyaman, dengan kapasitas resmi 1.186 penumpang. Namun pada tanggal 3 Desember 1948, kapasitas resmi adalah lelucon. Dermaga itu adalah lautan manusia. Orang kaya dengan mantel bulu yang menyembunyikan emas batangan di lapisannya, berdiri berhimpitan dengan petani miskin yang membawa buntelan kain dan ayam hidup. Pejabat korup, tentara yang desersi, ibu-ibu yang menggendong bayi, semuanya memiliki satu tujuan, naik ke kapal itu. Tiket resmi sudah habis terjual, tapi calo berkeliaran menjual tiket dengan harga selangit. Petugas pelabuhan disuap, orang-orang memanjat tali tambat, menyelinap melalui lubang palka kargo,
atau dilempar oleh kerabat mereka melewati pagar pembatas. Ketika SS Qianya akhirnya membunyikan peluit keberangkatan, ia membawa beban yang tidak masuk akal. Daftar penumpang resmi mencatat 2.150 nama, tapi itu bohong. Sejarawan dan saksi mata memperkirakan jumlah sebenarnya mendekati 4.000 hingga 5.000 orang. Kapal itu begitu penuh hingga orang-orang berdiri bahu-membahu di setiap jengkal dek terbuka, tangga dan koridor. Saat kapal perlahan bergerak menyusuri sungai Huangpu yang keruh menuju muara laut Tiongkok Timur, ada hembusan nafas lega kolektif. Mereka berhasil. Mereka telah lolos dari perang. Mereka sedang menuju Ningbo, ke tempat yang lebih aman. Anak-anak tertidur di pangkuan ibu mereka di lantai dek. Para pria merokok, memandang cakrawala yang menggelap. Mereka mengira bahaya terbesar ada di belakang mereka, di daratan yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka salah. Bahaya terbesar adalah warisan perang yang tersembunyi di bawah air. Sungai Huangpu dan Muara Yangtze adalah jalur air yang berbahaya. Selama Perang Dunia II, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang telah menebar ribuan ranjau laut di sana. Kemudian, dalam upaya putus asa untuk menghambat gerak Angkatan Laut Komunis, pihak nasionalis juga menebar ranjau baru. Tidak ada yang memiliki peta yang akurat di mana pembunuh tidur ini berada. Pukul 18.30, matahari sudah terbenam. Qianya berada di dekat Muara Wusong, sekitar 50 mil di utara Shanghai. Tiba-tiba, tanpa peringatan, bagian belakang kapal, buritan, terangkat ke udara. Sebuah ledakan dahsyat merobek baja kapal. Kemungkinan besar, Qianya telah melintasi jalur ranjau tua peninggalan Jepang. Ledakan itu begitu kuat hingga menghancurkan ruang mesin dan memutus sistem komunikasi radio seketika. Lampu mati. Kegelapan total menyelimuti 4.000 orang yang panik. Apa yang terjadi selanjutnya adalah skenario mimpi buruk yang unik. Qianya tidak berada di laut dalam seperti Titanic. Ia berada di perairan dangkal muara sungai. Ledakan itu mematahkan kapal menjadi dua bagian. Bagian belakang kapal tenggelam dengan sangat cepat, menghantam dasar sungai yang berlumpur. Bagi penumpang di dek atas, ini mengerikan. Tapi, bagi ribuan penumpang yang berdesakan di dek bawah, kabin kelas 3 dan ruang kargo, ini adalah hukuman mati instan. Air sungai yang dingin dan keruh membanjiri ruangan-ruangan bawah dalam hitungan detik. Tangga-tangga hancur atau tersumbat oleh massa yang histeris. Ribuan orang terperangkap di dalam bangkai besi yang duduk di dasar sungai. Mereka tidak tenggelam perlahan. Mereka tenggelam seketika di dalam peti mati raksasa. Di dek atas yang masih berada di atas permukaan air, kekacauan terjadi. Tidak ada sekoci yang bisa diturunkan karena kapal miring terlalu tajam dan terlalu cepat. Orang-orang saling injak dalam kegelapan. Suara besi yang berderit kalah oleh suara jeritan manusia. Dan inilah bagian paling tragis dari bencana Qianya. Kapal itu tidak sendirian. Ada kapal-kapal lain di sekitar muara sungai itu. Mereka melihat ledakan itu. Mereka melihat api. Tapi mereka tidak mendekat. Mengapa? Karena ini adalah zona perang. Kapal-kapal lain mengira Qianya sedang diserang oleh tembakan artileri komunis atau pesawat pembom. Para kapten kapal dagang di sekitar ketakutan. Jika mereka mendekat untuk menolong, mereka takut akan menjadi target berikutnya. Selama berjam-jam, ribuan orang yang bertahan hidup di pecahan kapal atau berenang di air dingin yang penuh minyak dibiarkan sendirian. Mereka bisa melihat lampu-lampu kapal lain di kejauhan, tetapi lampu-lampu itu menjauh. Ketakutan akan politik mengalahkan rasa kemanusiaan. Baru setelah beberapa jam berlalu, ketika jelas tidak ada serangan susulan, keberanian muncul dari tempat yang tidak terduga. Bukan dari angkatan laut, bukan dari kapal besar. Penyelamat mereka adalah nelayan lokal. Perahu-perahu jang tradisional Tiongkok dan sampan-sampan kecil mulai mendekat. Para nelayan sederhana ini yang tidak peduli dengan politik nasionalis atau komunis menarik orang-orang dari air yang membeku. Mereka bekerja sepanjang malam.
Tapi bagi sebagian besar penumpang, bantuan itu datang terlambat. Keesokan paginya, pemandangan di Muara Wusong sangat mengerikan. Bangkai kiangnya yang patah menyembul dari air dangkal seperti tulang rusuk monster yang mati. Permukaan sungai tertutup lapisan mayat. Berapa korbannya? Angka pastinya akan tidak pernah diketahui karena tidak ada yang tahu berapa banyak penumpang gelap yang naik. Namun, estimasi resmi menempatkan angka kematian antara 2.750 hingga 3.920 orang. Hanya sekitar 700 hingga 1.000 orang yang selamat. Angka korban 3.920 orang itu lebih dari 2 kali lipat korban Titanic. Namun, jika Anda membuka buku sejarah umum tentang abad ke-20, Anda mungkin tidak akan menemukan satu paragraf pun tentang SS Kiangnya. Mengapa tragedi sebesar ini dilupakan? Jawabannya adalah konteks politik. Bencana ini terjadi di momen terburuk yang bisa dibayangkan. Pemerintahan nasionalis atau Kuomintang sedang dalam proses runtuh. Mereka tidak punya waktu, sumber daya atau keinginan untuk menyelidiki bencana yang mempermalukan mereka, menunjukkan ketidakmampuan mereka mengamankan jalur air. Mereka sibuk mengemas barang untuk lari ke Taiwan. Beberapa bulan kemudian, komunis mengambil alih Shanghai. Bagi rezim baru Mao Zedong, SS Kiangnya adalah kapal milik musuh yang berisi orang-orang yang mencoba melarikan diri dari pembebasan. Itu adalah simbol masa lalu yang dekaden. Tidak ada monumen yang dibangun. Tidak ada hari peringatan nasional. Para korban Kiangnya menjadi yatim piatu sejarah. Mereka tidak diakui oleh rezim lama yang gagal melindungi mereka dan diabaikan oleh rezim baru yang menganggap mereka pengkhianat atau tidak relevan. Baru pada tahun 1956, bangkai kapal itu diangkat dari dasar sungai untuk dibesi tuakan. Saat lambung kapal dipotong, pekerja menemukan sisa-sisa tulang belulang ribuan orang yang terperangkap di dek bawah 8 tahun yang lalu. Mereka dikumpulkan dan dimakamkan secara massal tanpa nama. Tragedi SS Kiangnya mengajarkan kita sebuah pelajaran suram. Bahwa dalam kekacauan perang saudara dan revolusi, nyawa warga sipil seringkali kehilangan nilainya. Mereka menjadi kerusakan tambahan atau collateral damage yang tidak nyaman untuk dibicarakan. Kapal itu meledak karena ranjau sisa perang, tetapi penumpangnya tenggelam karena ketidakpedulian sejarah. Mereka adalah korban dari sebuah era di mana ideologi lebih berharga daripada nyawa manusia. Dunia berhenti berputar ketika Titanic tenggelam. Berita utamanya mendominasi koran selama berbulan-bulan. Monumen dibangun, lagu diciptakan. 100 tahun kemudian, kita masih membuat film miliaran dolar tentangnya. Namun, pada malam tanggal 26 September 2002, sebuah kapal feri tenggelam dengan korban jiwa yang jauh lebih banyak daripada Titanic. Dunia tidak berhenti. Tidak ada film Hollywood. Sebagian besar dari Anda yang membaca ini mungkin baru pertama kali mendengar namanya sekarang. Kapal itu bernama MV Lejaola. Lokasinya adalah Senegal, Afrika Barat. Lejaola bukan sekedar kapal. Ia adalah urat nadi. Ia adalah satu-satunya penghubung yang aman antara wilayah selatan yang subur, Casamanca, dengan ibu kota negara, Dakar, di utara. Perjalanan darat terlalu berbahaya karena adanya pemberontak separatis dan kondisi jalan yang buruk. Jadi, bagi rakyat Senegal, Lejaola adalah simbol persatuan nasional. Kapal ini dirancang untuk perairan pantai yang tenang, dengan kapasitas resmi 580 orang. Namun, pada sore hari di pelabuhan Ziguinchor itu, angka 580 hanyalah lelucon di atas kertas. Musim sekolah baru akan dimulai. Ribuan mahasiswa harus kembali ke universitas di Dakar. Para pedagang mangga dan minyak sawit ingin menjual hasil panen mereka di pasar ibu kota. Dan karena tiket pesawat terlalu mahal, Lejaola adalah satu-satunya pilihan. Kapal itu dikelola oleh Angkatan Laut Senegal. Seharusnya ini menjamin disiplin. Kenyataannya, ini menjamin impunitas. Petugas membiarkan penumpang terus naik. Mereka membiarkan penumpang tanpa tiket menyelundup.
Mereka membiarkan truk-truk berat dimuat ke dek kargo tanpa ditimbang. Saat kapal bertolak, ia membawa beban yang mengerikan. Estimasi resmi kemudian mengungkapkan ada 1.928 penumpang di atas kapal, hampir 4 kali lipat kapasitasnya. Le Joliat berlayar keluar dari sungai Casamenche menuju Samudra Atlantik yang terbuka. Suasananya meriah. Di dek atas, sebuah band lokal memainkan musik balaks yang ritmis. Orang-orang menari di bawah bintang-bintang. Anak-anak tidur di pangkuan ibu mereka di lorong-lorong yang sesak. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menari di atas peti mati yang tidak stabil. Pukul 23, kapal berada di lepas pantai Gambia. Langit berubah gelap. Badai tropis mendadak, hal yang umum di wilayah ini, menghantam kapal. Angin kencang dan hujan deras menerpa sisi kapal. Di kapal yang dirancang dengan baik dan dimuat dengan benar, ini hanya akan mengakibatkan guncangan. Tapi Le Joliat memiliki pusat gravitasi yang terlalu tinggi karena ribuan orang berkerumun di dek atas untuk mencari udara segar dan menghindari panas di kabin bawah. Ketika angin menghantam lambung kapal, kapal itu miring ke satu sisi. Kargo truk di dek bawah bergeser. Penumpang di dek atas terlempar ke sisi yang miring. Dalam fisika maritim, ini disebut free surface effect. Titanic membutuhkan 2 jam 40 menit untuk tenggelam. Wilhelm Gustloff butuh 50 menit. Le Joliat terbalik dalam waktu 5 menit. Kapal itu tidak tenggelam ke dasar laut seketika. Ia melakukan turtle turn, terbalik sepenuhnya dengan lunas, bagian bawah kapal menghadap ke langit. Apa yang terjadi selanjutnya adalah senario horor yang paling spesifik dan paling mengerikan dari semua tragedi yang kita bahas di buku ini. Ribuan orang yang berada di dek atas terlempar ke laut yang gelap dan berombak. Sebagian besar dari mereka tidak bisa berenang. Mereka tenggelam dalam hitungan menit, ditarik oleh arus atau diinjak-injak oleh panikan. Tapi ratusan orang lainnya, mungkin lebih, terjebak di dalam lambung kapal yang terbalik. Karena kapal terbalik begitu cepat, udara terperangkap di dalam lambung kapal. Sebuah kantong udara raksasa terbentuk. Orang-orang ini tidak tenggelam. Mereka berdiri di langit-langit kabin mereka dengan air laut di bawah kaki mereka, bernafas dalam kegelapan total. Mereka hidup, mereka menunggu. Mereka percaya Angkatan Laut Senegal akan segera datang. Dan inilah tragedi yang sesungguhnya. Tragedi Le Joliat bukanlah tentang badai, melainkan tentang pengabaian. Kapal terbalik pada pukul 23 malam, tapi alarm pencarian dan penyelamatan atau SAR tidak dinyalakan secara resmi sampai pukul 7 pagi berikutnya. 8 jam. Mengapa? Birokrasi, ketidakmampuan, ketakutan bawahan untuk membangunkan atasan. Laporan awal tentang hilangnya kontak radio diabaikan. Presiden Senegal sedang menghadiri pesta malam itu. Tidak ada yang berani merusak suasana. Sementara itu di tengah laut yang gelap, di dalam lambung baja yang terbalik itu, ratusan orang mulai kehabisan udara. Seorang penyintas yang berhasil berenang keluar, Patrice Auvray, menceritakan momen yang menghantui itu. Dia duduk di atas lunas kapal yang terbalik bersama segelintir orang yang selamat. Di bawah kakinya, dari dalam lambung kapal besi itu, dia mendengar suara. Tok, tok, tok. Suara ketukan, suara teriakan teredam, suara logam dipukul dengan benda keras. Itu adalah suara ratusan orang, wanita, anak-anak, mahasiswa, yang masih hidup di dalam memohon untuk dikeluarkan. Mereka tahu ada orang di luar, mereka mengetuk untuk memberitahu, kami di sini, tolong kami. Auvray dan para penyintas di luar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya alat las untuk memotong baja. Mereka hanya bisa mendengarkan ketukan itu, yang perlahan-lahan menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu dan menipisnya oksigen. Penyelamat pertama yang tiba bukanlah kapal perang angkatan laut atau helikopter SAR. Penyelamat pertama adalah perahu nelayan kayu sederhana pirogue dari Gambia yang kebetulan lewat saat fajar. Para nelayan itu menarik sebanyak mungkin orang dari air, total 64 orang. Hanya 64 orang. Ketika Angkatan Laut Senegal akhirnya tiba pada siang hari, lebih dari 12 jam setelah kejadian, ketukan dari dalam lambung kapal sudah berhenti. Kesunyian itu adalah suara kematian.
Jumlah korban resmi adalah 1.863 orang. Bandingkan dengan Titanic, 1.514 orang. Bandingkan dengan tragedi WTC 9/11 yang terjadi setahun sebelumnya, 2.977 orang. Lejola adalah bencana maritim non-militer terburuk kedua dalam sejarah manusia, setelah Donya Paz. Tapi reaksi dunia sangat minim. Ada beberapa berita singkat di CNN dan BBC, ada bela sungkawa diplomatik standar, Prancis karena ada beberapa warga negara Prancis di kapal itu melakukan penyelidikan. Tapi tidak ada kemarahan global, tidak ada perubahan regulasi maritim internasional yang signifikan. Mengapa? Analisis kritis membawa kita pada kesimpulan yang tidak nyaman. Hierarki kematian. Dalam kesadaran kolektif global, nyawa seorang petani Afrika tidak memiliki nilai berita yang sama dengan nyawa seorang miliarder di Atlantik Utara. Titanic adalah tragedi orang kaya dan berkuasa, simbol hubris atau kesombongan teknologi barat. Itu adalah cerita yang seksi. Lejola adalah tragedi orang miskin, simbol kegagalan negara berkembang. Itu adalah cerita yang menyedihkan, tapi dianggap biasa untuk Afrika. Bias geografis dan rasial ini menghapus 1.863 jiwa itu dari buku sejarah populer. Kita tahu nama Kapten Smith dari Titanic. Siapa yang tahu nama Kapten Isadiara dari Lejola? Bangkai kapal Lejola tidak pernah diangkat. Ia dibiarkan tenggelam ke dasar laut, menjadi kuburan massal bagi ribuan orang yang terperangkap di dalamnya. Keluarga korban tidak pernah bisa memakamkan orang yang mereka cintai. Mereka hanya bisa menatap laut. Epilog, lautan tanpa nisan. Saat kita menutup naskah ini, kita telah berlayar melintasi 5 lautan kematian. 1. Wilhelm Gustloff, 9.400 tewas. Dilupakan karena mereka adalah musuh dalam perang. 2. Donya Paz, 4.300 tewas. Dilupakan karena kemiskinan dan lokasi dunia ketiga. 3. Junio Maro, 5.600 tewas. Dilupakan karena status mereka sebagai pekerja paksa atau rumusya tanpa nama. 4. Siangkia, 3.900 tewas. Dilupakan karena kekacauan politik perang saudara. 5. Lejola, 1.863 tewas. Dilupakan karena bias geografis Afrika. Total lebih dari 25.000 nyawa hilang dalam 5 kejadian ini saja. Jauh lebih banyak daripada Titanic. Mengapa kita terobsesi dengan gunung es dan orkestra biola, sementara kita mengabaikan torpedo, api minyak, dan ketukan putus asa dari dalam lambung kapal yang terbalik? Mungkin karena kisah Titanic memberi kita ilusi tentang kematian yang mulia. Ada kepahlawanan, ada romansa, ada takdir Tuhan. Kisah-kisah dalam buku ini tidak menawarkan kenyamanan itu. Mereka menawarkan realitas yang brutal, bahwa sebagian besar bencana maritim bukanlah takdir Tuhan atau act of God. Mereka adalah kegagalan manusia. Mereka disebabkan oleh perang yang kejam, keserakahan perusahaan, korupsi birokrasi dan ketidakpedulian negara terhadap warganya sendiri. Laut itu adalah museum terbesar di dunia. Di dasarnya, tersimpan bukan hanya kapal karam, tetapi juga kebenaran tentang bagaimana kita menghargai nyawa manusia. Titanic mungkin memiliki monumen terindah, tetapi Gustloff, Donya Paz, Junio Maro, Siangkia, dan Lejola memiliki jeritan yang jika kita mau mendengarkan jauh lebih keras. Mereka adalah lautan tanpa nisan, dan buku ini adalah upaya kecil untuk menuliskan nama mereka di atas air sebelum ombak menghapusnya kembali. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.